Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Siang anak-anak sekalian, wabarakatuh. kabar semuanya. Alhamdulillah Alhamdulillah luar sehat. biasa Allah Akbar. Atas izin Allah kita semua bisa berkumpul lagi di kelas tercinta kita ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, barangkali sini ada yang kurang sehat ataupun lagi mungkin sedikit galau, sedikit bingung. Enggak ya, kelihatannya ya, semuanya pada semangat. Sedikit motivasi dari Bapak, tetaplah semangat bagi yang sedang galau, bagi yang sedang tertekan. Tetaplah semangat karena hidup ini perlu sedikit tekanan, perlu sedikit ketidaknyamanan. Tujuannya agar apa? Agar mendapatkan ladidatul aish, kenikmatan-kenikmatan di masa-masa yang akan mendatang. Amin. Allahumma amin. 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 Bagaimana anak-anakku sekalian, siap untuk belajar hari ini? Siap Siap. Bapak. Siap, Silakan. siap Bapak, Eh, siap. Silakan untuk ketua kelompoknya dipimpin dulu doa. Mas Faisal coba dipimpin dulu doa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama membacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak pengen cek dulu nih siapa hari ini yang nggak hadir. Bapak absen satu persatu ya. Mas Faisal ada. Hadir Pak. Mbak Eva ada hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah, kayaknya hari ini semuanya hadir ya. Alhamdulillah, usahakan ini harus Alhamdulillah, Pak. baiklah. Sebelum Bapak memulai ke materi yang sekarang, Bapak pengen tanya dulu nih. Di minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai su'abul iman ataupun cabang-cabang iman. Nah, kemudian di pertemuan sekarang kita akan bahas, Bapak akan bahas mengenai pengertian iman. Tahu nggak siapa sih di sini yang sudah mengetahui rukun iman? Saya Pak, Saya Pak. saya Nah, Pak, aku coba Saya Pak. Pak. itu semuanya ada berapa? Ada Ada 6. Nah, coba sebutkan yang pertama. Iman kepada Allah. Allah, Kepada Allah. Iman. Kedua, Kepada malaikat. kepada malaikat Allah, Iman kepada kitab-kitab Allah. Allah. Iman Keempat, kepada hari kepada kiamat. Rasul, iman. Rasul. Iman kepada hari kiamat juga. kiamat, Dan kuda dan terakhir, kodar iman. terakhir. kepada kodo dan kodar. Kodar. Anak Bapak semuanya sudah pada pintar-pintar. Insya Allah di samping pintar kita juga harus menjadi manusia yang benar. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran apa Pak yang pada pertemuan kali ini? Yang pertama, target utama Bapak agar kalian semua tahu pengertian iman menurut bahasa dan pengertian iman menurut istilah. Kita akan bahas dulu apa namanya. Coba kalian baca-baca aja dulu. Mungkin di sini ada yang mau menjelaskan. Nah, kita pada pertemuan ini kita hanya bahas dulu pengertian iman menurut bahasa dan pengertian iman menurut istilah. Istilah. Coba setelah Bapak tayangkan PowerPoint ini, salah satu di antara kalian ada yang mau bacakan nggak? Apa sih iman? Definisi iman itu seperti apa sih? Coba. Boleh deh saya Pak baca Ya, silakan. definisi iman. Iman kalau berasal dari bahasa Arabnya dari kata dasar amanah yu'minu imanan yang artinya beriman atau percaya. Adapun definisi iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati, Pak. Nah, pinter. 100 buat kamu. Nanti Bapak kasih bintang ya. Nah, sekarang coba siapa lagi yang mau menyebutkan iman menurut istilah? Saya Pak. Ya, silahkan. Iman menurut istilah adalah keyakinan yang kuat dan meresap dalam hati serta diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan Bapak. Nah,
Bagus. Baiklah, Bapak ulangi nih. Iman, definisi iman. Iman itu berasal dari bahasa Arab, dari kata amana yu'minu imanan. Yang berarti beriman itu adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah. Allah. Semua urusan kita itu di bawah kuasa Allah. Kita harus percaya. Kita mampunya berdiri di kelas ini, Bapak mampunya berbicara di depan kalian. Itu semua karena hakikat izin Allah. Kita semua sebagai manusia, kalau tanpa ada izin Allah, kita bukan siapa-siapa. Itu yang wajib ditanamkan dalam hati kita, bahwasanya yang namanya iman itu percaya. Nah, jadi, itu iman menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan sama Mas Mas Faisal tadi, ada gini, iman menurut istilah keyakinan yang kuat dan meresap dalam hati serta diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Jadi seseorang bisa dikategorikan beriman apabila kita benar-benar meresapkan dalam hati, menanamkan dalam hati, dan diwujudkan oleh ucapan kita. Ucapan yang baik-baik, ucapan yang di dalamnya mengandung nasihat, mengandung pelajaran, jangan sampai ucapan yang di dalamnya mengandung caci maki. Gimana Pak kalau misalkan kita dalam hati kita mengaku beriman, tapi kok ucapan kita masih seling bully teman, masih ejek-ejek teman. Nah, itu berarti tidak dikategorikan iman yang sempurna. Nah, ada yang mau ditanyakan terkait masalah iman menurut istilah dan menurut bahasa dan menurut istilah. Ada Pak. Ada Pak. Ya gimana? Bapak, mohon maaf, kan iman itu harus hatinya, lisan dan juga perbuatan. Kalau hanya salah satunya gimana Pak? Jadi sholat kita tetap sholat Pak, lisan kita dijaga, tapi hati kita masih ada iri dengki. Apakah iman kita sempurna Pak? Nah, kata Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman salah seorang jika dalam ketiga ini kita tidak diwujudkan. Dalam arti gimana? Hati kita memang mengaku kita beriman kepada Allah. Ditanya sama seorang, kamu beriman kepada Allah? Saya beriman Pak. Kamu suka sholat? Tidak. Lah, tidak sempurnalah iman seseorang. Tapi tetap dikategorikan orang beriman, namun tidak sempurna. Silahkan kalian tulis di buku masing-masing. Kalau misalkan Bapak mau kasih kesempatan untuk bicara, namanya anak-anak SMK, kebanyakan malunya. Jadi Bapak tugaskan kalian tulis di buku masing-masing, apa sih kesan pesan kalian belajar definisi iman menurut bahasa dan istilah itu seperti apa? Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Dan silahkan pelajari lagi bab yang sekarang dan yang akan datang. Bapak, yang akan mendatang kita bahas apa Pak? Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman. Kesimpulannya, anak-anakku sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah menemukan dua ilmu. Yang pertama, kita mengetahui iman menurut Bahasa. yang kedua, iman menurut mungkin. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, silahkan. Jangan lupa tugas Bapak di depan tolong dikerjakan. Apa tugasnya tadi? Untuk mempelajari materi yang sekarang diajarkan. Jadi dipelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa juga materi yang akan datang kita akan bahas tentang masalah rukun iman. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada pelajaran, mungkin pelajaran hari ini Bapak cukup sampai sekian. Kita tutup pelajaran ini dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.